with you. I'm very glad to see you. Pihak Rusia tampaknya makin getol memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina yang terus diusik oleh pihak Israel yang memboncengi sekutunya dari barat. Setelah kematian Haniyeh, negeri beruang merah tersebut justru semakin menunjukkan keberpihakannya pada blok Palestina. Selama pertemuan pada hari Selasa dan Presiden Palestina Mahmud Abbas, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Palestina dan menegaskan kembali dukungan Rusia terhadap aspirasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara yang sepenuhnya merdeka. Putin menekankan bahwa meskipun Rusia sedang menghadapi tuntutan besar akibat perang yang sedang berlangsung di Ukraina, situasi di Timur Tengah, terutama di Palestina, tetap menjadi fokus penting bagi Moskow. Pernyataan Putin ini disampaikan saat Rusia sedang menghadapi serangan mendadak di wilayah baratnya yang memaksa lebih dari 130.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Meskipun ia tidak secara langsung menyebut konflik yang baru-baru ini terjadi di Rusia, Putin mengakui tantangan yang lebih luas yang dihadapi negaranya. Semua orang sudah mengetahui bahwa Rusia saat ini sayangnya harus mempertahankan kepentingannya dan melindungi rakyatnya dengan senjata di tangan, katanya menurut transkrip dari Kremlin. Namun apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Palestina tentu saja tidak luput dari perhatian kami. Putin berbicara dengan kesedihan yang jelas tentang hampir 40.000 nyawa warga Palestina yang hilang sama konflik Gaza yang meletus setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Serangan brutal yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan lebih dari 250 orang dibawa sebagai tawanan ke Gaza. Putin menyoroti dampak kemanusiaan yang tragis dengan menyatakan bahwa penderitaan anak-anak Palestina membuat air mata mengalir di mata. Rusia memiliki hubungan sejarah dengan baik Israel maupun Palestina telah mengambil sikap yang membuat frustasi Israel, terutama karena Moskow telah menyambut delegasi Hamas sejak perang dimulai. Fokus Putin pada penderitaan rakyat Palestina menjadi tema sentral yang selaras dengan Abbas yang menggambarkan Rusia sebagai salah satu sahabat terdekat rakyat Palestina. Abbas dan yakin berkata pada Putin bahwa mereka percaya pada Rusia dan merasakan dukungannya secara signifikan. Abbas juga menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Rusia memiliki hak veto untuk mengambil tindakan tegas terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina. Seruan ini mengikuti putusan penasehat dari Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa pendudukan dan aktivitas pemukiman Israel adalah ilegal. Sementara Rusia menggambarkan dirinya sebagai calon pembawa perdamaian di Timur Tengah yang menyalahkan banyak kekacauan di kawasan tersebut pada kegagalan kebijakan Amerika Serikat. Putin tidak mengusulkan inisiatif baru selama pernyataannya. Sebaliknya, ia menegaskan kembali dukungan Rusia terhadap kemerdekaan Palestina dan komitmennya untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Selain itu, Rusia telah memperkuat hubungannya dengan Iran di tengah konflik Ukraina. Dan baru-baru ini Putin mendesak Teheran untuk menahan diri dalam menanggapi pembunuhan seorang pemimpin Hamas di Teheran bulan lalu yang menunjukkan keseimbangan hati-hati Moskow di kawasan tersebut. Kehadiran Kepala Dewan Keamanan Rusia di Iran pun turut mengundang kedatangan Komando Tempur Terpadu milik Amerika Serikat bernama United States Central Command atau disingkat SATCOM ke Timur Tengah. Tindakan ini guna mengantisipasi serangan dadakan dari Iran sama kunjungan pihak Rusia di Teheran. Pemandangan ini seolah menunjukkan jika Israel dan Iran sama-sama memiliki backingan yang sama-sama kuat. Iran bersama Rusia dan Israel bersama Amerika Serikat. Sudah menjadi pemandangan biasa jika Amerika Serikat turut terlibat dalam konflik yang melibatkan negara Israel. Tapi melihat kebesaran Iran dan Rusia, tentunya bukan sesuatu yang sering kita jumpai. Memang harus diakui, beberapa tahun terakhir, Iran dan Rusia menunjukkan kedekatannya. Kebesaran mereka semakin kuat dimulai ketika Rusia memulai invasinya ke Ukraina. Dikabarkan Iran menjadi pemasok rudal balistik permukaan ke permukaan untuk digunakan oleh Rusia dalam invasinya ke negara tetangganya. Tidak berhenti sampai di situ, Iran juga menjadi penyokong utama ratusan pesawat nirawak serang satu arah untuk negara berjuluk Negeri Beruang Merah tersebut. Dari sepenggal kisah kedekatan inilah membuat para pengamat menduga jika Rusia kini berniat untuk membalas bantuan Iran ke Rusia di masa lalu.
Dengan mendukung dan juga menyediakan persenjataan canggih, diharapkan hubungan kedua negara tersebut akan terjalin lebih dekat lagi. Namun beberapa pengamat melihat dari sudut pandang berbeda mengenai keterlibatan Rusia pada konflik antara Iran dan Rusia. Menurut sebagian pakar, keterlibatan Rusia pada konflik di Timur Tengah bukan hanya sebatas untuk memupuk hubungan diplomatik antara negara tersebut dengan Iran. Lalu, apa tujuannya? Позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности. Keterlibatan Rusia di panggung konflik Timur Tengah semata-mata untuk membentuk kembali tatanan global baru dan melemahkan Barat. Pasalnya seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika Rusia dan juga Iran sangat membenci tatanan internasional yang berpusat pada Amerika Serikat. Maka dari itu, untuk memuluskan rencana tersebut, Rusia membutuhkan kekacauan di Timur Tengah dan juga Iran sebagai perwakilannya. Hal ini sejalan dengan kedatangan Shoigu di Teheran untuk memperkuat hubungan keamanan sehingga Iran dapat meningkatkan ketegangan dengan Israel. Dan ketika ketegangan pun meningkat, Rusia nantinya dapat memeras Barat jika mereka ingin melakukan negosiasi untuk meredakan konflik yang terjadi. Dugaan ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang tengah mempertimbangkan untuk memasok rudal jelajah ke kelompok Houthi dengan alasan Amerika Serikat membantu Ukraina. Hal ini memungkinkan Rusia untuk menjadi jembatan negosiasi ke Houthi agar kelompok militan tersebut menghentikan aksi blokade di jalur perdagangan internasional. Makanya tidak heran jika Rusia pun memilih sibuk untuk mencampuri konflik di Timur Tengah. Dan kini negara tersebut telah mengirimkan sistem pertahanan udara kepada Iran tanpa diketahui jenisnya. Имею в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что... Beberapa pakar menduga jika Iran dikirimi sistem pertahanan udara S-400 canggih milik Rusia untuk menjaga wilayah udara Iran dari serangan rudal balistik. S-400 ini tentunya untuk mendukung sistem pertahanan udara S-300 yang dibeli Iran dari Rusia sebelumnya untuk menjaga langit-langit Teheran. Namun karena Iran hanya membeli S-300 sebanyak 4 unit saja, membuat negara tersebut memilih untuk menambah sistem pertahanan udaranya. Tapi secara spesifik, S-300 sejatinya sudah cukup handal dalam menjaga wilayah Teheran dari serangan Israel. Terbukti dari kemampuan sistem rudal anti-balistik ini yang mampu beroperasi secara otomatis dalam menangani serangan-serangan udara dari musuh, membuatnya cukup bisa diandalkan. Terlebih lagi, S-300 ini mampu menangani 100 target yang berada di jarak 30 hingga 40 km, sehingga dapat melumpuhkan serangan dengan cepat. Kemampuan ini sejatinya didukung oleh kemampuan radarnya yang diklaim mampu mendeteksi ancaman serangan sejauh 56 mil atau sekitar 90 km. Ini tentunya memberikan S-300 dapat menganalisis serangan udara dari musuh. Terkhususnya ketika wilayah Teheran telah terkunci oleh rudal balistik dari Israel. S-300 ini mampu mendeteksinya hingga di jarak 620 mil atau sekitar 1000 km. Yang bahkan melaju dengan kecepatan hingga 10.000 km per jam. Canggihnya lagi, karena sistem radarnya tersebut akan memberikan penunjukan target untuk pos komando pusat. Di pos komando pusat tersebut, sistem akan membandingkan data yang diterima dari radar penargetan dan menyaring target palsu. Kemampuan ini tentunya untuk mencegah S-300 menyerang serangan palsu dari musuh. Namun jika memang serangannya benar-benar akan menimbulkan kerusakan, sistem pertahanan udara ini akan mengirimkan rudal pencegat yang memiliki kecepatan Mach 2,5 hingga 8,5 atau sekitar 3.000 hingga 10.400 km per jam. Membuatnya mampu untuk menjatuhkan serangan dengan kecepatan hipersonik jenis apapun. Kedekatan Rusia dan Iran untuk saling memperkuat persenjataan militernya memang telah terjalin akhir-akhir ini. Bahkan lebih dari itu, di awal tahun 2024, beredar rumor yang mengatakan Rusia telah menjual jet tempur Sukhoi Su-35-nya ke Iran. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran besar bagi berbagai negara yang bermusuhan dengan Iran. Mengingat jet tempur ini memiliki kemampuan taktis yang cukup handal pada saat di udara.